Presiden Joko Widodo tekan kepres naturalisasi Shane Patinama segera berseragam Timnas Indonesia. Kelewat PD, pelatih Vietnam yakin bisa hancurkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia rauh poin FIFA terbanyak di fase grup Piala AFF 2022. Kalahkan Timnas Indonesia, Kapten Thailand sampaikan pesan congkak. Usai cedera, Nadeo Argawinata sudah kembali berlatih. Dokumen naturalisasi pemain keturunan Shane Patinama telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo Selasa 3 Januari 2023. Hal itu disampaikan Menpora Zainuddin Amali. Ia menyebut setelah mendapatkan restu Jokowi, Shane Patinama akan melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Kepres tentang pemberian kewarganegaraan RI untuk Shane Elianchai Patinama sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, kata Menpora Amali dalam keterangan resminya. Selanjutnya yang bersangkutan akan mengikuti pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham Prof DKI Jakarta, sambung Amali. Melansir Football Ranking, Timnas Indonesia sukses menjadi tim yang meraih poin FIFA terbanyak di fase grup Piala AFF 2022. Pada laga pembuka, Timnas Indonesia meraup plus 2,09 poin setelah mengalahkan Kamboja dengan skor akhir 2-1. Plus 1,85 poin untuk Timnas Indonesia saat mengalahkan Brunei Darussalam. Kemudian mendapatkan tambahan poin sebesar plus 0,65 ketika imbang 1-1 kontra Thailand. Kontra Filipina membuahkan poin sebesar plus 2,85. Maka Timnas Indonesia sudah meraup sebanyak plus 7,43 poin FIFA. Jumlah tersebut merupakan perolehan poin FIFA terbanyak dari tim peserta Piala AFF 2022 di fase grup, dengan mengoleksi total 1041,33 poin. Dalam peringkat dunia, FIFA mendekati raihan angka Liberia yang telah mengumpulkan 1049,66 poin. Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata tampaknya tidak mengalami cedera yang parah usai ditarik keluar Sinteyong dalam laga melawan Filipina Senin 2 Januari 2023. Tak lama dari waktu cederanya, kini Nadeo Argawinata dikabarkan sudah berangsur pulih. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Hari ini saya dengar kabar bahwa Nadeo sudah kembali bisa bergabung untuk latihan bersama Mark Locke dan kawan-kawan, tulis pria yang akrab disapa dengan Iwan Bule ini. Alhamdulillah, semoga kondisinya semakin membaik dan dapat kembali memberikan penampilan terbaiknya untuk Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022, imbuh Muhammad Iryawan. Timnas Indonesia dan Thailand merupakan dua tim dari grup A Piala AFF 2022 yang lolos ke babak semifinal. Skuad asuhan Manu Polking jadi juara grup, sedangkan tim Merah Putih sebagai runner-up. Keberhasilan Thailand jadi juara grup ini membuat sang kapten Teraton Bunmatan menyampaikan pesan congkak. Teraton Bunmatan menegaskan, kontestan di Piala AFF 2022 pasti akan menghindari skuad asuhan Manu Polking itu. Saya juga yakin tidak ada tim yang ingin bertemu Thailand di babak berikutnya, imbuh pemain tim Gajah Perang ini. Absennya Dimas Drajat di Piala AFF 2022 disebut-sebut menjadi faktor utama tumpulnya lini serang skuad Garuda. Sinteyong akhirnya buka suara terkait absennya Dimas Drajat yang dianggap membuat lini serang Timnas Indonesia kurang maksimal. Tanpa Dimas, dia menegaskan akan memaksimalkan pemain yang ada, apalagi mereka sudah mengunci satu tiket ke babak semifinal. Untuk masalah finishing kita memang kurang, tapi bukan karena tidak ada Dimas Drajat. Kita harus fokus lagi agar bisa meningkatkan finishing kita, kata Sinteyong seusai pertandingan. Sinteyong meminta para pemainnya untuk segera berbenah. Pasalnya, laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022 Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 6 Januari 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sudah pasti, banyak para penggemar yang akan menyaksikan langsung pertarungan skuad Garuda di SUGBK nanti. Sinteyong tak mau mengecewakan para penonton yang sudah rela hadir di SUGBK untuk menyaksikan langsung jalannya laga. Ya, kita lawan Vietnam di GBK pada leg pertama. Kita harus persiapkan tim dengan baik agar tidak mengecewakan para fans yang akan datang ke stadion. Untuk itu saya mempersiapkan tim lagi, tutup Sinteyong. 4 negara dipastikan akan tampil di semifinal Piala AFF 2022. Keempat negara itu yakni Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Semifinal Piala AFF 2022 akan digelar dalam 2 leg.
Leg pertama pada 6 dan 7 Januari 2023 dan leg kedua pada 9 sampai 10 Januari 2023. Timnas Indonesia terlebih dahulu melakoni pertandingan kandang melawan Vietnam pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 6 Januari 2023. Selanjutnya leg kedua, Vietnam melawan Timnas Indonesia akan bertanding di Stadion Maiding Hanoi Senin 9 Januari 2023. Melihat rekor pertemuan antara Timnas Indonesia dengan Vietnam di Piala AFF, skuad Garuda ternyata mendominasi. Dalam 26 tahun terakhir tim Merah Putih belum pernah kalah. Terakhir kali Vietnam berhasil meraih kemenangan atas Timnas Indonesia adalah di Piala AFF 1996. Kala itu Golden Star Warriors mengalahkan skuad Garuda dengan skor 3-2. Setelah itu rekor pertemuan tidak pernah berpihak kepada Vietnam. Dimulai dari Piala AFF 2022, Golden Star Warriors meraih kekalahan 3 kali dan ditahan imbang sebanyak 4 kali oleh Timnas Indonesia. Padahal jika di pertemuan lain seperti kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu, Vietnam sukses mendominasi Timnas Indonesia dengan skor 3-1 dan 4-0. Pelatih Vietnam Park Hang-seo kelewat pede. Ia yakin bisa menghancurkan mimpi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sebuah statistik terkadang bisa dipecahkan juga. Namun semenjak saya menjadi pelatih Timnas Vietnam, saya tak pernah kalah dari Indonesia. Saya pun percaya diri Vietnam dapat mengalahkan Timnas Indonesia di semifinal, kata Park Hang-seo. Dikutip dari media Vietnam The Tau 247. Namun pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut tak ingin memandang remeh skuad Garuda. Ia melihat ada banyak perubahan di skuad asuhan Shin Tae-yong. Salah satunya adanya pemain naturalisasi yang cukup hebat. Finishing bukan menjadi satu-satunya aspek yang perlu dibenahi oleh Timnas Indonesia. Statistik menunjukkan bahwa Timnas Indonesia juga memiliki kelemahan di lini pertahanan. Dalam 4 pertandingan yang telah dilakoni, Indonesia tercatat hanya mampu mencatatkan 1 clean sheet kala melibas Brunei Darussalam 7-0. Selebihnya gawang Indonesia kebobolan, masing-masing 1 gol melawan Kamboja, Filipina, dan juga Thailand. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi tim dengan clean sheet paling sedikit di antara tim-tim besar lainnya. Timnas Vietnam mencatat 3 clean sheet, sementara Malaysia, Singapura, dan juga Thailand semuanya memiliki 2 clean sheet. Tiket semifinal Timnas Indonesia melawan Vietnam sudah dapat dibeli. PSSI mengingatkan supporter agar tetap tertib dengan aturan yang ada di SUGBK. Supporter diharapkan tidak rusuh, apalagi melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Bagi penonton yang datang kami harap tertib, menjaga keamanan serta mengikuti peraturan yang berlaku di SUGBK, tuturnya. PSSI mengingatkan supporter karena sebelumnya saat pertandingan Timnas Indonesia versus Thailand terjadi beberapa kerusuhan. Terdapat supporter Timnas Indonesia yang naik di atas pengeras suara. Situasi ini pun membuat PSSI berharap kejadian seperti ini tak akan terulang kembali. Timnas Indonesia dan Vietnam memiliki sejumlah persamaan jelang duel kedua tim di semifinal Piala AFF 2022. Berikut sejumlah persamaan antara Indonesia dan Vietnam. Yang pertama adalah persamaan poin. Indonesia dan Vietnam sama-sama mengoleksi 10 poin dari 4 laga fase grup Piala AFF. Hasil dari 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Bedanya Vietnam juara grup dengan nilai 10. Yang kedua adalah persamaan gol. Indonesia dan Vietnam sama-sama mencetak 12 gol di fase grup. Itu berarti Indonesia dan Vietnam memiliki rata-rata kedua tim punya torehan 3 gol per laga. Dan yang terakhir adalah distribusi pencetak gol. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama punya 9 pemain yang telah mencetak gol di Piala AFF 2022. Setelah Sandy Walsh, Elkan Bagot juga memberikan dukungan dan selamat kepada rekan-rekannya yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Kemenangan Indonesia atas Filipina berakhir dengan skor 2-1 di Stadion Rizal Memorial Senin 2 Januari 2023. Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand yang mencetak gol di laga tersebut. Elkan Bagot mengunggah lagi postingan akun resmi AFF yang menampilkan penggawa Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal. Elkan Bagot juga menyematkan gambar emoji tangan selamat dan tepuk tangan. PSSI memastikan 3 pemain keturunan Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk siap dinaturalisasi, yakni untuk membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menjamin akan memperlakukan ketiga pemain tersebut seperti anak sendiri. Hal inilah yang membuat orang tua mereka langsung nyaman dan menyetujui proses naturalisasi. Setelah rapat dengan Ketua Umum PSSI, orang tua pemain-pemain tersebut menghampiri saya.
dan bilang tidak ada keraguan anak mereka bermain di Indonesia, tutur Hamdan Hamidan. Saat ini, Hamdan memastikan proses naturalisasi Justin Hubner, Iver Jenner, dan Rafael Struijk terus berjalan, dan kini tengah masa pengumpulan berkas. Hamdan Hamidan memastikan proses naturalisasi Justin Hubner, Iver Jenner, dan Rafael Struijk terus berjalan, dan kini tengah masa pengumpulan berkas. Atas usulan Menpora Zainuddin Amali, Hamdan menyatakan pewarganegaraan ketiga pemain tersebut akan disatukan sehingga nantinya naturalisasi tersebut hanya perlu melakukan 1 kali sidang DPR RI. Hal tersebut diharapkan bisa mengefektifkan proses naturalisasi agar ketiga pemain tersebut bisa memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023 yang digelar pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.